Tahu nggak sih, dari dulu itu selalu ada cerita-cerita klasik tentang kecerdikan melawan tipu daya. Kisah tentang gimana akal sehat harus berhadapan langsung dengan pesona palsu. Nah, hari ini kita akan bedah salah satu duel pikiran paling legendaris yang pernah terjadi di Baghdad. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Gimana caranya membongkar seorang penipu yang memakai agama sebagai tamennya? Perisai yang seolah-olah nggak bisa ditembus. Well, kisah dari Baghdad ini punya jawabannya. Dan percayalah, caranya sama sekali nggak terduga. Oke, kita mulai ceritanya di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad. Tiba-tiba datang seorang pria bernama Sheikh Al-Kadzib. Tapi kedatangannya ini lebih mirip sebuah pertunjukan teater besar daripada kunjungan biasa. Ciri, coba bayangin deh, apa yang dilihat orang-orang. Jubah sutra yang mewah, wangi kemenyan di mana-mana, wajah yang seolah-olah suci banget. Mereka melihat seorang wali yang turun dari langit. Tapi, dari sudut lain, ada Abu Nawas yang melihatnya beda banget. Dia nggak melihat kesalehan, dia melihat sebuah teater yang ongkosnya mahal. Sebuah pertunjukan yang direncanakan dengan sangat matang. Nah, ini dia nih, inti dari penipuannya. Sheikh Al-Kadzib ini berhasil meyakinkan orang-orang kalau harta mereka itu kotor secara spiritual. Emas, perak, katanya itu semua beban jiwa. Dan satu-satunya cara buat menyucikan harta itu, gampang, serahin aja ke dia. Tentu saja, ini semua demi kebaikan mereka sendiri. Licik kan? Abu Nawas yang lihat penipuan terang-terangan ini jelas nggak bisa diam aja dong. Senjata yang dia pilih, logika. Dia yakin banget akal sehat pasti bisa meruntuhkan pesona palsu si Sheikh. Tapi dia salah besar. Jadi Abu Nawas maju nih ke tengah kerumunan. Dengan suara keras, dia lempar pertanyaan yang dia pikir bakal jadi pukulan telak. Sambil nunjuk tumpukan emas, dia tanya, kalau satu kalung aja bisa bikin anak sakit, segunung emas kotor ini bakal bikin apa ke dirimu, wahai Sheikh? Pertanyaan yang cerdas banget, logis, dan harusnya skakmat. Tapi jangan salah, Sheikh Al-Kadzib ini bukan penipu kaleng-kaleng. Dia ini masternya manipulasi. Dengerin deh jawabannya yang licin banget ini. Dia bilang jiwa seorang wali itu kayak samudra luas. Api duniawi, sekotor apapun, sebanyak apapun, bakal langsung padam kalau masuk ke dalam jiwanya. Gila kan? Argumen Abu Nawas bukan cuma ditepis, tapi malah dipakai buat bikin dia kelihatan makin suci. Dan apa yang terjadi? Bisa tebak? Dalam sekejap, masa yang tadinya mulai mikir langsung berbalik 180 derajat. Abu Nawas diteriakin penista agama, iri hati, pengacau. Dia dituduh pengen lihat orang lain menderita. Akhirnya Abu Nawas terpaksa mundur, diusil, sementara si Sheikh cuma tersenyum penuh kemenangan. Abu Nawas kalah di pasar, tapi bukan berarti dia nyerah. Masalahnya, lawannya ini mainnya makin tinggi. Sheikh Al-Kadzib nggak lagi main di pasar. Dia bawa sandiwaranya ke level tertinggi, Istana Sultan. Dan permintaannya, wah nggak tanggung-tanggung. Dia minta dana kerajaan buat bangun gerbang cahaya langsung ke surga. Abu Nawas coba ngingetin Sultan, tapi udah telat. Pesona si penipu udah terlanjur bekerja. Dan inilah hasilnya. Bukan 1, bukan 10, tapi 1000 koin emas. Jumlah yang luar biasa besar ini bukan cuma ngasih dana buat penipuannya, tapi juga seolah ngasih stempel persetujuan dari Sultan. Buat Abu Nawas, ini adalah kekalahan telak. Di titik terendah inilah saat logika dan kebenaran seolah nggak ada harganya, Abu Nawas dapat pencerahan. Dia sadar, buat melawan ilusi kesalehan, dia nggak bisa pakai cara biasa. Dia harus pakai sesuatu yang benar-benar gila. Kalau si Sheikh main peran jadi orang suci, maka Abu Nawas harus melawannya dengan jadi orang suci yang gila. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Abu Nawas mulai menyusun rencana balasan yang brilian, teatrikal, dan benar-benar gila. Dia nggak akan menyerang Sheikh dengan logika, tapi dengan memancing kelemahan terbesarnya, keserakahannya sendiri. Rencananya ada 4 langkah, simple tapi jenius. Pertama, penyamaran. Dia harus jadi orang suci yang gila. Kedua, umpannya. Dia menciptakan air kejujuran yang legendaris. Ketiga, pancingannya. Dia biarkan si Sheikh yang serakah menelan umpan itu. Dan yang terakhir, jebakannya. Sebuah pertemuan 4 mata yang akan jadi penentu segalanya. Oke, bayangin suasananya. Di dalam kediaman si Sheikh, di tengah semua kemewahan hasil tipuannya, jebakan terakhir udah siap.
Keduanya setuju untuk minum air kejujuran. Tentu saja, isinya beda. Buat dirinya sendiri, Abu Nawas nyiapin air gula manis, biar pikirannya tetap jernih. Nah, buat Shise, cuka pekat yang super asam dirancang khusus buat meruntuhkan topengnya. Dan berhasil! Rencananya sukses besar. Shise, yang ngira mereka berdua lagi mabuk kejujuran, mulai ngoceh dan membual. Dia ngaku di mana semua emas disembunyiin, di sebuah gudang dekat Sungai Tigris. Dia beberin rencananya buat kabur ke Persia bulan depan. Dia bahkan ngaku udah nyebarin fitnah buat ngalihin perhatian Sultan dan nulis surat palsu buat ngejebak Abu Nawas. Semua rahasianya keluar. Dan pas si Syekh lagi asyik-asyiknya ngebongkar aibnya sendiri, dia sama sekali nggak sadar bahwa di balik tirai mewah di ruangan itu, hakim kota dan para pengawal istana dari tadi mendengarkan setiap katanya. Game over. Keesokan paginya, suasananya udah beda banget. Kemewahan Syekh Al-Ghazib berganti dengan dinginnya lantai istana. Topengnya udah hancur, penipuannya terbongkar, dan sekarang giliran keadilan yang unjuk gigi. Hukumannya bukan penjara, oh bukan. Sesuatu yang jauh lebih ngena buat orang yang gila citra seperti dia. 1 tahun penuh membersihkan kandang kuda kerajaan. Bayangin, dari seorang wali suci yang dipuja-puja, jadi tukang bersih-bersih istal. Atas kecerdikannya, Sultan yang bersyukur banget nawarin hadiah. Coba tebak berapa? Yap, 1000 koin emas. Jumlah yang sama persis dengan yang dulu Sultan kasih ke si penipu. Pertanyaannya, apa Abu Nawas bakal nerima? Dan disinilah kita lihat kelasnya seorang Abu Nawas. Ditolak mentah-mentah. Dia nggak melakukan semua ini buat dapat uang. Dia cuma minta satu hal, kembalikan semua emas itu kepada para korbannya Syekh, orang-orang yang paling membutuhkannya. Pada akhirnya, Abu Nawas ninggalin kita satu pelajaran abadi. Dia bilang, kebohongan meskipun disajikan dalam cangkir emas, rasanya akan selalu seperti cuka. Ini pengingat buat kita semua, kalau kebenaran itu pada akhirnya pasti akan terungkap, secantik apapun bungkus kebohongan itu. Ini bikin kita mikir ya, di zaman sekarang berapa banyak cuka yang disajikan dalam cangkir emas di sekitar kita?